ada di Indonesia ya Allah. Terutama yang ada di Jawa Tengah, wal khusus Kabupaten Pati ya Allah. Semoga pertaniannya menjadi makmur, bagus ya Allah, hasilnya berlimpah ya Allah, perikanannya juga berlimpah ya Allah. Ya Allah ya Roh, sembuhkanlah saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang ada di Pati, semuanya ya Allah. Amin amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kali ini dan sampai hari ini, terima kasih pemirsa masih setia bersama saya Kak Heru, dan di samping saya ada Babe. Nah, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Be. Tetapi hari ini sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol tentang Jakarta nih Be, ibu kota. Nah, kita akan ngobrol tentang salah satu kabupaten yang cukup tenang nih Be. Iya. Gitu di wilayah utara Pulau Jawa nih Be. Gitu. Karena saya dengar di sana tenang gitu. Nah, kita coba bahas kesehatan di sana Be. Oke. Nama kabupatennya itu adalah Pati Be. Gitu Be. Oke Kakak Heru. Be, silakan Be, sambil disapa dulu sahabat-sahabat Nusantara Be. Terima kasih. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya jangan lupa ya berdoa, kemudian jaga imunitas selalu ya guys. Saudara-saudaraku yang ada di seluruh Nusantara, di pedesaan-pedesaan yang terpencil, pokoknya ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesehatan. Yang penting itu sehat dulu. Nah, setelah sehat baru berpikir yang lain. Dan jangan lupa adik-adikku yang ada di rumah, jangan lupa sekali lagi tetap belajar yang rajin gitu kan. Oke, jadi tadi apa? Bicara tentang padi ya? Pati Be. Jadi kalau bicara tentang padi itu kadang Babe teringat masa kecil ya. Karena memang Pati itu kan tempat kelahirannya Babe. Wah, Babe lahir di Pati. Iya, di pucuk Gunung Kendeng situ. di bawahnya Gunung Kendeng itu. Pas sekali. Jadi tiap pagi itu kan Babe selalu mendengarkan lagu-lagu Langgeng Jawa gitu. Jadi Langgeng Jawanya itu Nyidam Sari gitu. Waduh. Jadi waktu itu tipnya masih tip zaman dulu, zaman awal gitu. Jadi upomo seliramu sekar melati, Masya Allah, aku kumbang Nyidam Sari. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kadang kalau teringat Pati itu memang indah ya. Pati itu indah, luar biasa. Jadi ini Babe coba untuk kupas tadi dalam perspektif antropologinya ya. Wah, antropologi kesehatannya. Antropologi kesehatan nih di Pati nih. Jadi sahabat-sahabat, terutama saudara-saudara Babe yang ada di Pati Jawa Tengah, dengarkan baik-baik, simak baik-baik ini kata Babe. Jadi Pati itu sebuah kabupaten tertua karena Pati itu pernah leluhurnya itu kayak Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Mertani, kemudian Ki Ageng Penjawi. Itulah yang merumuskan berdirinya Mataram, Kasultanan Mataram atau Sultan Agung Mataram saat itu. Nah, kemudian Pati itu banyak wali-wali Allah. Nah, banyak orang-orang hebat lah gitu. Di antaranya itu misalkan di daerah Pati Selatan itu kayak Mbah Kasunanan Prawoto. Nah, kemudian ke bawah lagi ke daerah Kayan itu ada namanya makom Syekh Janung Lando atau yang dinamakan Sariting. Kemudian di Tambak Romo dan seterusnya di daerah Juwana itu ada Nyai Ageng Ngerang atau Ki Ageng Ngerang. Nah, ini yang paling unik lagi ya, zaman dulu sekali lagi kan itu dari kacamata antropologi itu kan memang zaman dulu mbah-mbahnya itu beliau-beliaunya itu kan belum ada dokter yang kayak sekarang menjamur kan. Iya. Jadi waktu itu juga kayak Mbah Syekh Janung Lando itu
kalau ngobatin orang yang sakit gitu itu unik juga, hanya cuman pakai air kelapa gitu. Oh gitu, Bang. Dengan metodologi air kelapa itu nyatanya sembuh zaman itu loh, zaman peradaban Kasunanan zaman itu. Terus ada lagi Nyai Ageng Ngerang. Nyai Ageng Ngerang itu untuk ngobatin orang itu dengan perantara itu tadi meminta kepada Allah dengan perantara nasi. Nasi yang sudah dikeringkan itu namanya karak itu. Karak. Nah itu nggak tahu diapakan itu disuruh makan gitu. Tapi dalam fakta sejarahnya sembuh gitu loh. Minum air kelapa penyakitnya apa aja ya sembuh. Kemudian minum makan karak itu ya, nasi yang dikeringkan itu juga sembuh gitu. Nah kemudian di tengah-tengahnya lagi itu ada wabil khusus Romo-Romo Guru itu ada Syekh Makdum. Syekh Makdum itu ada di kira-kira di Panggan lah. Kemudian ada Mbah Hendro itu di Gambiran, daerah Gambiran. Kemudian ada Tombro Negaran, ada Condro Negaran, ada Tondo Negaran itu di Pati Kotanya. Kemudian beliau-beliau juga selain seorang negarawan, seorang tasawuf, sufi juga mediasi untuk pengobatannya luar biasa juga gitu. Jadi itu yang perlu kita nguri-nguri kebudayaan itu. Itu. Kemudian untuk di Pati Utara ya yang jelas ada Syekh Makdum, ada Syekh Makdum. Bukan Syekh Mutomakin. Nah kalau Syekh Makdum Mutomakin. Jadi kalau di tengah itu Mbah Makdum, Syekh Makdum. Kalau di Pati Utara itu ada Syekh Makdum. Kemudian ada aulia besar juga yaitu Yai Haji Abdullah Salam atau Mbah Dullah Salam lah orang-orang. Kemudian ada Nyai Ageng Ki Ageng siapa gitu yang dulu itu pokoknya ada lah di situ sampai ke daerah Buntul sana. Nah itu. Jadi membedah masalah kesehatan di Pati ini yang Babe teliti dengan teman-teman tim kru Babe itu ya. Itu memang macam-macam penyakitnya itu, macam-macam. Karena gini, kita kembali pada unsur konsep dasar antropologi tadi. Itu kan kita mempelajari sosial budayanya, kemudian tata caranya segala macam. Nah, karena itu adalah misalkan di Pati Selatan, itu kan semuanya kan petani ya. Semua kan petani, rata-rata lah petani, walaupun ada yang perantauan tapi rata-rata petani. Nah, di Pati Selatan sendiri itu kan daerah kapur, gunung kapur, sehingga di situ ya harus ada istilah kayak persediaan air bersih. Oh iya. Nah dari yang Babe teliti, rata-rata ini penyakitnya ini gula. Gula ya. Iya, gula. Karena gula. Gula kemudian merembet pada asam urat, merembet pada kolesterol dan yang terakhir itu jantung malah gitu. Nah, jadi gini, kenapa kok saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Pati itu, terutama yang Pati Selatan, karena itu daerah lumbung pangan ya, karena kesehariannya itu ke sawah, ke tegalan gitu, kadang ini dia kena gula tapi nggak dirasa gitu. Makanya saran-saran dari Babe itu cobalah ketika masih usia di bawah 40 tahun, oke lah makan nasi banyak nggak apa-apa. Tapi kalau ini saran dari Babe ya guys, ini saran dari Babe. Tapi kalau sudah usianya itu 40 tahun ke atas, nasinya itu dikurangin. Jangan satu kilo ditumpuk jadi satu, wah itu kan berat guys. Jadi dikurangi karena gini, begitu orang itu kena gula, ini kan akan mempengaruhi yang namanya sel darah. Namanya darah. Darah ini akan mengalami kepekatan. Nah, ketika darah itu pekat, ya sudah ya. Yang terjadi akan remen, ibarat di mobil itu kan ada mesin. Nah, kalau olinya itu pekat, mobilnya kan ngadat gitu, kira-kira gitu. Nah, itu yang akan berefek. Makanya di bengkel kesehatan ini tetap kita kombinasi dengan coating, detailing, washing sama washing. Kira-kira gitu kayak itu. Berarti ya bengkel kesehatan ini bisa menjamah atau sampai keluar wilayah DKI juga ya, sampai ke Pati ya. Dan bahkan ini
kemarin juga kebetulan sebelum ada bengkel kesehatan ini kan Babe kan kolaborasi dengan lintas agama ya. Jadi di situ ada penyembuhan ala karismatik juga ada. Di penyembuhan karismatik itu di kekristenan itu di Kristen itu ada yang namanya penyembuhan karismatik. Tapi itu metodologinya sama dengan sufistik healing. Jadi berzikir ala agama mereka lah kira-kira gitu. Nah tadi semalam juga sudah mengudara katanya wah ini Mbak B sudah ini buka bengkel kesehatan segala macam ya. Terus ada juga yang dari Jepang itu teman-teman dari Jepang sama yang di Malaysia bilang begini, udah nanti Mbak B bikin aja rumah sakit yang gratisan. Saya bilang loh gratisan itu terus uangnya dari mana ya? Katanya pokoknya tim-tim Mbak B yang di luar negeri siap lah untuk bantu Mbak B. Untuk kemaslahatan umat siap B. Oh aku ya siap-siap aja kan. Namanya tawaran Mbak ya gitu ya. Oke lah siap. Berarti ini bengkel kesehatan ini mengerucut pada saya bilang gitu, mengerucut pada klinik gratis kemudian rumah sakit gratis gitu ya. Iya B, oke. Ya, saya bilang ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ke depan bengkel kesehatan ini benar-benar menjadi besar, kemudian para kru juga betul-betul ikhlas tulus berjuang mengabdi tanpa batas untuk masyarakat. Kira-kira gitu gambarannya. Itu tadi daerah Pati ya, saudara-saudara, sahabat-sahabat Pati yang ternyata Kabupaten Pati itu mayoritas hampir 70-80% itu petani. Penduduknya berprofesi sebagai petani. Ya. Nah, tadi penyakitnya juga yang sudah dipaparkan rata-rata gula lah ya. Rata gula gitu. Nah, ini sekarang kita undang sahabat kita nih, Bang Mus nih untuk coba diskusi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih. Kangen juga ini Bang Mus ini. Nih Bang Mus nih. Iya, assalamualaikum Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama ini minta doa dulu Be, biasa Be, minta doa Be. Siapa pacarmu atau siapa ini yang didoakan? Ini kawan kita Be. Oh, laki perempuan? Perempuan Be. Waduh, jangan-jangan pacarnya. Dari NTT Be, dari NTT. Oh mantan ya. Ya udah gue nanya siapa namanya? Namanya Siti Be, dari NTT. Siti siapa? Lengkapnya? Siti aja Be. Oh Siti aja, ya. Penyakitnya apa? Penyakitnya mium. Oh kista. Oh ya. Udah kita doakan dulu. Pemirsa yang di rumah semuanya ya minta tolong ya ikut dibantu doanya, semoga Mbak Siti atau Bu Siti ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakit-penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, tidak ada kekuatan selain kekuatan-Mu ya Rabb. Ya Rob, ampunilah dosa-dosanya Mbak Siti ya Rob. Ampunilah dosa-dosanya keluarganya Mbak Siti ya Rob. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya Rob, angkatlah semuanya ya Rob. Miom yang ada di rahimnya ya Rob, kista yang ada di rahimnya ya Rob. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, hanya padamu kami minta pertolongan ya Rob. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Sembuh-sembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Terus untuk Mbak Siti yang di rumah, nah nanti tolong ya nanti mandi besar, habis itu ambil air wudhu. Agamanya Islam kan? Islam Be. Namanya aja Siti ya. Siti. Agamanya Islam. Jadi nanti ambil mandi besar, kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat, kemudian sholat taubah lah kira-kira gitu. Kemudian berzikir la ilaha illallah, ditambah beberapa asmaul husna, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Terus ditutup ya Malik, ya Malik, ya Malik. Terus terakhir ya Allah
aku berserah diri kepadamu ya Allah, minta supaya aku diampuni dosa-dosaku ya Allah, angkatlah penyakitku ini ya Allah ke apa yang ada di rahim saya ya Allah. Kira-kira gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira gitu, Kang Mus. Ya, siap Be. Yang kedua Be ini Be. Wah, tambah lagi. Ada yang dari Lampung Be. Oh, Lampung. Yang dari Lampung. Mulai mengudara ya, Ya, sampai sudah Lampung sampai segala Lampung. macam. Iya iya iya. Dia ini Be apa namanya sering sakit perut, katanya lambung apa ya? Oh, sering perut. sakit perut. Sakit perut, Oke ya. oke. Ya, Be. Jadi begini, jadi kalau sakit di perut ini harus waspada ya. Ya, langkah awal tolong periksa ke dokter dulu. Nanti ke dokter itu kan akan diperiksa. Ini sakit di perut ini nyerinya, misalkan jantung nyerinya di ulu hati gini, itu belum tentu asam lambung. Bisa jadi nanti jantung lemah. Tapi nggak nakut-nakuti ya. Tapi tolong periksa dulu di dokter dulu. Di dokter dulu nanti baru dimodif ala bengkel kesehatan. Ya, syukur-syukur kalau misalnya mau datang ke Jakarta ke bengkel kesehatan ya langsung diure karena bengkel kesehatan belum ada cabang di karena ini kan baru mengudara baru ini kan. Siap. Namanya baru lahir jadi ya sabar ya guys, namanya baru lahir. Jadi begini ya. Urusan masalah sakit di daerah wilayah perut ini harus hati-hati. Ini harus didiagnosa betul. Jadi nanti dokter akan mendiagnosa, akan memeriksa itu yang sakit apanya, apakah karena di perut itu kan kompleks kan, Banyak, ya. isinya banyak itu kan ada macam-macam lah gitu. Nah, jangan sampai nanti kita salah mengobatin gitu. Dikira sakit lambung ternyata ada gejala kanker usus misalkan. Nah, itu harus betul-betul dengan medis. Makanya di bengkel kesehatan itu tidak hanya semata-mata kajian herbalis enggak ya, tapi ini kolaborasi, ini gimmick ya, dikombinasi. Jadi ada unsur medisnya, herbalnya, ada spiritualnya juga, kira-kira gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti komunikasi sama Bang Mus, kira-kira nanti sakitnya di bagian mana, kemudian yang lebih afdol lagi, yang lebih sahih lagi, periksa ke dokter dulu. Nah, kira-kira gitu Bang Mus ya, sampaikan begitu ya. Berarti suruh periksa dulu Be ya. Periksa dulu. Diagnosa ya. Didiagnosa dulu. Diagnosa ya. Satu lagi Be. Apa lagi? Ini dari Jakarta nih Be. Katanya kalau di depan komputer kan sering pegel Be, encoknya Be. Oh, nah ini ya ini kadang kadang ini penyakit kekinian itu. Banyak kerjaan Be, terus ngerjainnya mungkin di depan laptop terus duduk gitu Be. Jadi Bagaimana? ini makanya jadi begini ya. Saran Be, saran. Ya ini saran-saran dari Babe dari bengkel kesehatan ya. Jadi gini. Ya di dunia teknologi zaman now sekarang itu kan memang orang nggak bisa melupakan yang namanya internetisasi itu. Oh, ya digitalisasi. Digitalisasi atau internetisasi. Iya. Tapi ya jangan lupa yang namanya HP atau kemudian yang namanya komputer itu kan ada sambungan listrik. Iya. Itu kan ada energi panas, ada radiasi panasnya. Nah, radiasi panasnya ini kan mengandung unsur negatif. Jadi ya kalau di komputer ya break dulu lah, 1 jam break, 1 jam lagi break. Terus jangan lupa minum vitamin. Vitaminnya nggak usah yang mulu-mulu lah, jeruk anget, jahe anget, apa kunyit anget lah diminum. Kopi pahit, teh pahit. Ya kalau udah usia 40 itu yang pahit-pahit lah. Gitu. Jangan yang manis-manis. Jadi gitu. Nah kemudian kalau duduknya itu terlalu lama gitu kan, kadang bisa menyebabkan ya diantaranya ambeien gitu, kira-kira gitu. Ambeien. Nah ambeien. Jadi faktornya kan kadang orang ini kan nggak pernah olahraga, nggak pernah apalagi orang-orang yang gemar cyber gitu kan. Cyber itu rata-rata kan duduk lama-lama, kadang lupa makan, cuman minum kopi, tapi kopinya yang paling ini lagi pakai gula. Nah ini waduh ini repot ini ya. Jadi saran dari Babe yang pertama ya tetap olahraga. Olahraga walaupun hanya sebentar, gerak-gerak tubuh lah. Kemudian dikurangi ya. Ini bahaya, dikurangi sejam, 2 jam, nah dikurangi. Kira-kira gitu. Dan untuk ada lagi Bang? Iya, sudah, makasih Be. Sudah cukup. Nah, untuk
untuk Bunda Siti tadi saran dari Babe ya. Nanti ikuti saran dari Babe, kemudian yang dari Lampung juga, dan satu lagi tadi yang terakhir tuh ya, yang katanya encok-encok gitu. Nah, ini Beh, jadi gini Beh, kita sudah dapat pertanyaan-pertanyaan dari Bang Mus. Nah, kita balik lagi nih Beh. Jadi kan sebenarnya kesehatan itu kan memerlukan biaya yang tinggi, yang sangat tinggi gitu ya. kan, ya. Nah, kita kembali ke Pati nih Beh. Iya, gitu, iya. Nah, menurut Babeh nih, bagaimana sih apa namanya Pati ke depan kira-kira. Pati ke depan gitu, apakah mungkin ya pokoknya bagaimana pandangan Babeh, Babeh kesehatan di Pati gitu. Ya, terima kasih. Pemerintah gitu ya. Jadi harapannya Babe ya, kita tetap harus memperhatikan unsur-unsur kesehatan masyarakat yang ada di Pati, Jawa Tengah. Nah, itu ya mungkin ini saran ya Pak Bupati, Pak Dewan dan lain sebagainya, pemangku kebijakan. Saran-saran dari bengkel kesehatan, saran-saran dari Babe ya untuk pendapatan asli daerahnya, APBD-nya, kemudian ADD-nya, anggaran dana desanya itu sekian persennya itu betul-betul dialokasikan di kesehatan. Atau syukur bisa 30%-nya itu di kesehatan. Karena ketika kondisi pandemi begini, ini kan harus full ya, full. Karena apa? Pandemi yang sekarang ini, kalau misalkan dia punya penyakit bawaan, asam lambung lah, jantung lah, atau mungkin gula, atau mungkin ginjal dan lain sebagainya, terutama yang jeruan-jeruan ini yang ada di dalaman tubuh kita itu. Nah, ini kan begitu nanti dia terkena pandemi ini, wallahualam bisawab, akan riskan gitu loh. Ya, walaupun semua karena Allah, tapi manusia itu wajibnya adalah ikhtiar gitu kan. Nah, ikhtiar itu kan bareng-bareng, ikhtiar itu bareng-bareng. Jadi ikhtiar masyarakatnya, kemudian ikhtiar pemimpinnya, kan gitulah. Jadi semuanya ikhtiar, kan gitu. Kemudian harapan Babe juga kalau perlu tiap desa itu ada semacam posyandunya lah, atau pos kesehatan desa lah kira-kira gitu ya, semacam unitnya puskesmas lah ya, gitu. Nah, ya kalau misalkan nanti bengkel kesehatan ini dikasih amanah dari Allah, kemudian ada rezeki yang berlebih, ya pasti tiap desa di Kabupaten Pati itu pasti ada bengkel kesehatan gitu. Yang itu semuanya gratis gitu. Itu harapannya Babe, tapi kan semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Betul. Mudah-mudahan harapan Babe ini ya didengar ya, Be ya. Iya. Kan saran lah nih ya. Iya. Jadi sekaligus ini tadi saran kepada para pemangku kebijakan, sekaligus ini saran buat masyarakat seluruh Indonesia nih, Be. Ya. Jadi saran Babe ya untuk sahabat-sahabatku semua di seluruh Nusantara, dari Anyer sampai Panarukan, dari Sabang sampai Merauke, penyakit dasar manusia, penyakit dasar kita bersama itu rata-rata adalah gula. Kemudian setelah gula, asam urat, kolesterol, dan darah tinggi. Ya, itu yang pertama. Nah, saran-saran dari Babe sebelum sakit dasar itu mengenai kita ya, coba tolong hidup sehat, pola makannya dikontrol, segala macam kan gitu. Kalau lebih jelasnya lagi ya nanti kita sharing lebih lanjutnya lagi di bengkel kesehatan. Nah, semoga aja kru-kru bengkel kesehatan ini nanti bertambah, kemudian semboyan untuk betul-betul mangku wong cilik gitu kan, wong cilik dijadikan sebagai orang tua ini betul-betul ikhlas berjuang ini, mengabdi tanpa batas, ini menjadi sebuah semboyan gitu. Semboyan daripada bengkel kesehatan, daripada untuk mangku wong cilik tadi. Nah, kira-kira gitu. Supaya apa? Supaya ke depan itu ada istilah kata, ayolah bareng-bareng gitu. Indonesia sehat gitu. Programnya itu ke depan itu bengkel kesehatan itu yang mengarah pada Indonesia sehat, Nusantara sehat, sampai pada proses dunia pun sehat. Amin. Gitu. Wah, sangat visioner ya. Visioner ya. Kesehatan. Dan ini tidak hanya bengkel kesehatan saja, ini bareng-bareng. Makanya kru-kru bengkel kesehatan ini seluruh jaringan Babe ini Babe kumpulkan semua untuk ayolah bareng-bareng. Yang jelas memang bengkel kesehatan untuk sementara ini ya tidak ada istilah kata gaji atau apa, nggak ada, karena ini murni sosial gitu kan.
murni pengabdian untuk wong cilik. Jadi nggak ada unsur-unsur yang seperti itu gitu. Jadi kalau mau mengabdi ya salurannya di bengkel kesehatan ini dalam bentuk pengabdian, muri-muri kebudayaan atau membangkitkan ekonomi wong cilik. Di situ ada bengkel kesehatan, ada bengkel ekonomi, ada bengkel budaya. Nah, kira-kira gitu. Waduh, panjang sekali kita Panjang diskusi ya, ini. panjang. Nah, sahabat-sahabat dan seluruh masyarakat Indonesia, kita udah sampai di penghujung nih obrol-obrol bareng Babe nih. Jangan lupa untuk sesi berikutnya kita akan tetap membedah tiap provinsi, tiap kabupaten berdasarkan antropologinya. Iya, kita akan tetap bergeser. Kemungkinan di episode selanjutnya kita akan bergeser tetap di utara Pulau Jawa ya, mungkin di daerah perbatasan Cirebon atau Tegal. Ya, nanti kita lihat ya, kita ya. lihat situasinya. Ya, gitu. Dan ini terima kasih Be atas waktunya. Oke, terima kasih. Kita bareng-bareng pamit kepada sahabat-sahabat Senusantara. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Terima kasih, tetap di RP Channel, tetap di Bengkel Kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Nah, kita akan berikan tips bagi salah satu penanya kita ya dari NTT, itu Bunda Siti nih, mengenai penyakitnya yaitu miom. Nah, di sebelah saya ini ada Bang Mus nih, kru dari Bengkel Kesehatan dan juga RP Channel. Bang Mus, boleh diceritakan atau diberikan tips-tips bagi sahabat kita Bunda Siti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penggemar kalian dimanapun Anda berada, khususnya tadi yang bertanya tentang miom. Nah, obat untuk miom ini ya salah satunya adalah madu. Satu sendok, kemudian sama kunyit 2 siung. Kunyit 2 siung, kemudian digeprek ya. Oh, kunyitnya ya, digeprek ataupun diulek ya, dihancurin, kemudian direbus. Kemudian diminum. Jadi kunyit itu habis direbus, airnya dicampur dengan madu ya. Campur dengan madu. Oh ya, baik gitu. Ya gitu, jadi buat kawan-kawan Senusantara, khususnya Bunda Siti dan umumnya bagi para penderita miom, jangan patah semangat. Gini, ternyata di Bengkel Kesehatan juga ada ya caranya itu. Tapi sebelum itu sahabat-sahabat harus cek dulu ke dokter, benar nggak penyakitnya miom gitu ya. Kemudian ya itu pengobatannya setelah dikonsumsi 2 minggu itu kita cek lagi. Iya, jadi jangan terus menerus, ini ada batasnya sampai 2 minggu ya, berkala ya. Berkala gitu. Nanti bisa konsultasi langsung di Bengkel Kesehatan ya. Hubungi langsung RP Channel, Bengkel Kesehatan, dan tentunya Bang Mus. Oke, sampai jumpa lagi. Ada lagi.